SSD murah lawan SSD murah. Mana yang lebih murahan? Let's check it out. Ya, pada kali ini kita bakalan adu dua SSD murah ini. Yang satu dari EOTA, yang satunya lagi dari RX 7. Mana yang lebih bagus dan mana yang lebih recommended? Dan berbicara masalah bagus dan recommended, nggak ada yang lebih bagus dari sponsor kita kali ini, Kayfun. Kayfun adalah tempat retail software resmi dengan harga terjangkau dan aman. Kalian bisa membeli kunci Windows, software, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Dan sekarang Kayfun masih ada promo menarik dengan diskon sampai dengan 50%. Caranya gampang dengan kalian menggunakan kode GT50. Bayangin 50%. Dengan diskon ini kalian bisa mendapatkan kunci Windows 10 dengan harga $7,5 saja. Langsung cek, link ada di deskripsi. Kedua SSD ini punya daya tarik yang sama. Apa itu? Harganya yang sama-sama murah. Tetapi di lain aspek dari murah, ada aspek-aspek lain yang akan kita bandingkan dari kedua SSD ini. Tetapi seperti biasa, sebelum lanjut videonya, jangan lupa support dulu GoNamTech dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan upload terbaru dari GoNamTech. Dan bagi kalian yang belum follow kami di Instagram, boleh follow kami @GoNamTech. Oke, lanjut. Dan sebenarnya masing-masing dari kedua SSD ini udah kita buat video reviewnya secara terpisah. Jadi kalau kalian mau lihat reviewnya, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Dan kita di sini nggak akan basa-basi, langsung aja kita bandingkan kedua SSD ini. Oke, yang pertama adalah perbandingan garansi dan jenis garansi. Dari perbandingan garansi ini kita lihat lama garansinya terlebih dahulu. Nah, di sini garansi EOTA itu sampai dengan 5 tahun, sedangkan RX 7 itu sampai dengan 3 tahun. Dan kedua-duanya garansi toko. Tetapi di sini walaupun EOTA punya garansi yang lebih panjang daripada RX 7, tapi malah gua lihat SSD RX 7 ini garansinya lebih realistis. Ditambah lagi kalau kalian dapat unitnya di dalamnya ada segelnya, sedangkan di EOTA nggak ada segelnya. Ya, tapi kembali lagi kalau masalah panjang-panjangan, EOTA punya 5 tahun garansi, sedangkan RX 7 3 tahun. Dan saat kita baca keluhan-keluhan klaim garansi dari kedua SSD ini, kebanyakan teman-teman yang klaim garansi RX 7 itu kayaknya klaim garansinya berjalan lancar, nggak ada kendala. Sedangkan ada di SSD EOTA yang saat mau klaim garansi itu dia dicuekin sama tokonya. Jadi kayaknya gue lihat dari segi garansi RX 7 terlihat lebih real. So, dari segi garansi RX 7 lebih unggul. Ya, walaupun itu sebenarnya kembali lagi ke tokonya gitu kan, bukan ke unitnya. Nah, lanjut ke performa. Ini dia yang paling ditunggu dari perbandingan dua SSD ini. Dimana di sini kita bisa lihat kalau performa SSD EOTA masih lebih baik di segi performa. Walaupun RX 7 bisa mengalahkan EOTA di satu sisi, read SEQ1M-nya di mana EOTA hanya mendapatkan 423 MB per second, sedangkan RX 7 531 MB per second. Tetapi overall EOTA lebih mendominasi di segi performa di hampir segala aspek. Jadi dari segi performa EOTA terlihat lebih unggul daripada RX 7. 1 skor untuk SSD EOTA. Nah, lanjut dari segi body dan fisik. Dari segi fisik bisa kita lihat kalau EOTA kelihatannya lebih menarik dengan body stainless steel, sedangkan RX 7 menggunakan plastik. Walaupun sebenarnya nggak ada bukti kalau stainless steel itu bisa membantu menurunkan panas pada SSD seperti apa yang diklaim. Dan kalau kita buka di sini, SSD EOTA dikunci menggunakan baut, sedangkan SSD RX 7 hanya diganjel doang. Ya, walaupun ganjelannya juga kuat. Nah, untuk perbandingan body dan fisik kayaknya di sini kita lihat seri ya. RX 7 dan EOTA seri di perbandingan body dan fisik. Lanjut ke perbandingan harga. Kalau dari segi harga kita akan bandingkan dengan kapasitas yang sama, yaitu kita bandingkan SSD EOTA yang 128 GB dengan SSD RX 7 yang 128 GB juga, karena yang gue pegang unitnya sekarang yang 120 GB. Dimana harga terendah RX 7 per video ini digarap ada di Rp210.000. Sedangkan harga terendah SSD EOTA 128 GB ada di Rp215.000. Jadi dari segi harga RX 7 masih lebih rendah Rp5.000 daripada SSD EOTA.
Nah, untuk perbandingan jangka panjang nih, di lain sisi kita masih belum mendapatkan data yang cukup. Walaupun ya udah banyak juga testimoni pengguna SSD ini, entah itu yang EOTA atau yang RX7. Dari kedua SSD ini sama-sama ada yang beruntung bisa awet dan sama-sama ada yang apes juga unitnya. Jadi untuk jangka panjang di sini kita ambil seri aja dulu. Nah, di sini kurang lebih bisa kita melihat kalau dari segi garansi SSD RX7 masih lebih unggul. Sedangkan dari segi performa SSD EOTA mengungguli RX7. Jadi bagusan mana? Kalau mengacu dari hasilnya, menurut gua kelihatannya RX7 sedikit lebih unggul. Tetapi gua nggak bisa bilang mutlak kalau SSD RX7 ini lebih baik dari EOTA. Karena ada poin kelemahan dan kelebihan yang sebenarnya nggak bisa diremehkan. Yaitu adalah after sales-nya. Kalau kalian nyari SSD murah yang ada performanya, ya kalian bisa ambil EOTA. Tetapi kalau emang kalian pengen nyari aman aja dan pengen after sales-nya yang terbilang kurang lebih sedikit bagus, kalian bisa ambil RX7. Tetapi kalau mengacu ke saran gua, lebih baik kalian tabung lagi aja uangnya untuk beli SSD yang lebih oke. Atau mungkin SSD yang mereknya udah familiar, yang garansinya lebih oke, lebih resmi. Karena dari kedua SSD ini belum terbukti penggunaan jangka panjangnya. Di harga 200.000 sebenarnya dua SSD ini bisa jadi pertimbangan buat kalian kalau kalian emang bener-bener memiliki budget yang tipis. Karena secara performa sebenarnya mereka ini cuma beda-beda tipis doang, dan keduanya juga sama-sama memiliki speed yang kencang untuk interface SATA. Yang ini lebih murah 5.000, performanya lebih kencang dikit, sedangkan yang ini after sales-nya lebih oke. Dan untuk klaim-klaim garansi lebih mudah. Ya kalian decide aja sendiri. Karena ya kembali lagi, kalau dari rekomendasi gue, kalian lebih baik nabung. Ya itu dia pembahasan kita, perbandingan kita tentang dua SSD ini, SSD EOTA dan SSD RX7. Kalau kalian suka videonya, boleh kalian like videonya. Kalau kalian tidak suka, boleh kalian dislike. Terima kasih sudah menonton. Gonam Tech and always see you next time. Wassalam.